Karena satu hal yang paling dekat manusia itu makan. Makan itu kaitannya sama jiwa, sama kolbu, sama hati. Jadi kalau kita banyak makan, yang pertama kali kena itu apa? Kolbu kita. Satu hal yang kemudian miris banget itu hari ini millennials gak ngerti bahan pangan. Asbo Multiverse, we talk about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video Asbo Multiverse. Untuk minggu ini aku yang jadi host ceritanya. Mas Bayu jadi pembicara. Insya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Istri gimana di rumah? Baik, istrinya di sini lagi ngawas. Alhamdulillah. Ya, untuk minggu kali ini nih Mas, kita akan bahas yang sebenarnya tuh sama netizen tuh udah ditunggu-tunggu banget ya pembahasan ini. Oke. Karena ini adalah inti daripada inti yang sering Mas Bayu sampaikan. Gitu. Dan pasti akan ada banyak banget pertanyaan yang muncul. Jadi kita langsung aja nih ya. Untuk video kali ini di Asbo Multiverse kita akan bahas tentang hijrah pola makan. Nah, karena yang menggagas itu adalah beliau ini sendiri, jadi tidak ada lagi orang yang bisa menjelaskan dengan sangat baik kecuali yang mencetuskan kalimat itu, yang mencetuskan tagline ya. Apa sih dia? Tagline hijrah pola makan. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Bayu. Oke. Sebenarnya hijrah pola makan itu secara definisi bahasa tuh apa sih artinya? Hijrah tuh kan berpindah ya, ya nggak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lebih baik gitu kan? Nah, sebenarnya kalau hijrah pola makan tuh dia berarti apa yang berpindah atau apa yang berubah? Monggo dijelaskan. Gini ya, jadi kalau kita artiin hijrah pola makan itu sebetulnya kita itu pindah dari makanan proses, makanan yang dibuat di pabrik, ke makanan yang lebih natural lagi, lebih tradisional lagi gitu. Artinya apa? Artinya kita bisa membedakan mana makanan asli, mana makanan palsu. Ada makanan palsu ternyata? Ada makanan palsu, ada guru palsu. Wow. Istri palsu. Ada juga kan itu. Itu jadi gitu. Jadi makanan proses itu makanan yang dibuat di pabrik ya, makanan yang di situ menggunakan proses ya, diproses itu. Jadi sehingga bentuk aslinya udah gak kelihatan. Itu makanya saya sering ngomong kan gitu. Jadi kalau kita mau makan tuh makanan yang asli. Makanan yang asli itu makanan yang Allah ciptakan di alam ini melalui tangan para petani dan peternak. Misalnya masih makan jeruk, jeruknya masih asli, bukan rasa jeruk. Makan daging, dagingnya masih kelihatan dagingnya gitu loh, bukan sudah rasa daging gitu. Makan durian, duriannya masih ada durian itu, bukan rasa durian gitu. Bukan perisa. Iya gitu. Jadi sintetis gitu ya gitu. Tadi organik gitu. Itulah makanan yang sehat gitu. Dan itu makanan yang sudah dimakan oleh nenek moyang kita sebetulnya. Makanan-makanan tradisional itu kan banyak contohnya, soto itu kan, pecel itu kan makanan-makanan sehat sebetulnya, dan dia biodiverse, beragam kan tuh. Sayurnya kan banyak tuh kalau pecel tuh kan. Nah gitu. Begitu juga dengan sop gitu. Jadi secara signature masyarakat Indonesia itu secara makanan itu sudah sehat. Dia sudah biasa menggunakan herbal, dia sudah biasakan menggunakan rimpang, rempah, macam-macam bumbu itu. Jadi bukan yang instan gitu. Lah itulah makanan sehat. Lah kenapa saya ngomong itu? Karena hari ini masyarakat modern ya perilakunya itu lebih kepada sesuatu yang instan, yang proses. Itu kalau dimakan setiap hari, katakanlah mie instan, itu nanti akan bermasalah loh. Kalau yang tadi makanan-makanan proses ya seperti sosis, nugget segala macam dimakan setiap hari nanti juga bermasalah. Lebih enak makan bebek goreng atau mungkin ayamnya masih kelihatan ayam kan gitu tuh. Kan gitu. Jadi kita harus hijrah pola makan. Polanya kita pindah gitu dari makanan-makanan yang tadinya kita dapatin di supermarket menjadi makanan yang ada di market yang tradisional gitu. Yang sehat lah gitu. Itu di supermarket kalau belinya sayuran juga nggak apa-apa maksudnya gitu ya. Tapi gini, dari sesuatu yang sifatnya proses ke sesuatu yang sifatnya lebih asli, itu lebih asli, kelihatan wujud makanan itu kelihatan, warnanya segala macam. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan warna-warna itu luar biasa. Ada warna hijau, warna orange, warna kuning, warna putih, itu kan makanan itu, biodiverse, beragam banget, dan itu pasti fungsinya luar biasa banget bagi kita. Gitu. Jadi kalau kita lihat mie instan, ini kan makanan makanan yang ibaratnya yang namanya makanan instan ya. Itu kan makanan ketika kondisi yang mungkin ada kecelakaan, bencana atau apa gitu. Ya sesekali boleh lah. Tapi kalau tiap hari tiap pagi makan itu, wah itu gawat itu. Jadi lifestyle ya. Nah, kalau itu jadi lifestyle gawat itu. Nah, saya lihat bahwa millennials itu hari ini yang ditahu tuh lidahnya cuma rasa gurih dan rasa manis aja. Gitu. Jadi kita pengen ngedevelop nih, kita pengen membangun tuh bahwa makanan sehat itu di Indonesia masih banyak gitu loh.
makanan-makanan asli, makanan-makanan yang kemudian dibuat oleh petani, ditanam segala macam itu masih banyak sebetulnya. Beda dengan di luar negeri sana kan gitu. Gitu. Jadi itu coba bayangkan gitu ya. Makanan yang dibungkus dengan daun pisang ketika dikukus itu baunya lebih wangi. Beda banget. Dibandingkan dengan aluminium foil. Iya enggak? Beda enggak? Beda. Contoh kita makan pepes ikan tuh pakai daun pisang itu lebih wangi. Lah itulah signature itu. Itulah alami, itulah sehat gitu. Jadi sehat itu tidak berdiri sendiri. Sehat itu adalah satu proses, satu goals di mana hidup kita itu bisa merasakan keseimbangan gitu loh. Jadi enggak sakit-sakitan gitu loh. Dan nanti story-nya panjang lah. Aku ngomong hijrah pola makan karena pernah sakit juga. Dan orang sakit nggak enak banget rasanya, iya nggak? Iya. Bunga pernah sakit kan? Pernah banget. Gimana rasanya sakit? Nggak mau. Dan yang paling, yang kalau aku ngerasa ketika pas saat aku sakit itu yang paling bikin menyedihkan tuh adalah waktu tuh terus berjalan sementara aku nggak bisa ngapa-ngapain dan sakit tuh nggak bisa dipindahin ke orang lain. Iya. Makanya aku sering ngomongin tuh, nggak apa-apa dinyinyir orang kita makan sehat, dikatakan sok sehat segala macam, karena ketika sakit kamu nggak bisa gantiin aku. Iya benar. Ya, ketika aku sakit nggak bisa digantiin oleh siapapun ya. Jadi nggak bisa ditransfer. Iya nggak bisa ditransfer. Duit aja transfer. Gitu. Jadi memang penting banget ya hijrah pola makan. Jadi mari kita hijrah pola makan. Polanya yang kita hijrah. Jadi hijrah pola makan itu bukan diet. Ya dicatat ya. Bukan nggak makan nasi. Bukan gitu. Jadi hijrah pola makan itu tadi kita makan makanan yang asli, tetapi makanan yang sehat dan seimbang. Gitu. Jadi contohnya gini, nasi sehat ya. Tapi kalau makannya cuma nasi pakai chicken ya nggak sehat jadinya karena nggak seimbang. Nggak seimbang gitu kan gitu. Ya kamu itu makanan gepreknya nggak? Gitu. Bahas lagi. Oke. Gitu jadi gitu. Tapi kalau anak-anak kecil tuh bisa disuapin cuma itu doang. Nah itu makanya knowledge ya. Jadi hidup sehat itu butuh knowledge. Butuh pengetahuan. Nah untuk dapat pengetahuan butuh apa? Edukasi. Mau baca buku, mau nonton multiverse ini insya Allah gitu. Jadi masak aja butuh ilmu gitu ya. Ilmu. Itu. Ilmu tentang apinya, tentang apinya, tentang bahan pangannya, tentang cara motong, terus cara menyajikan segala macam. Harus ngerti bahan pangan. Lah ini satu hal yang kemudian miris banget itu hari ini millennials nggak ngerti bahan pangan. Gitu. Taunya udah beli jadi GoFood GrabFood atau ShopeeFood gitu. Itu sebenarnya jadi kayak semacam kekhawatiran aku juga ya ketika aku concern di dunia anak untuk menyajikan makanan rumahan itu bukan goalsnya bukan hanya untuk memperkenalkan makanan ini dan ini, tapi biar anak juga harus tahu bahwa makanan itu dibuat di dapur, bukan dipesan di aplikasi. Betul. Gitu. Karena itu akan menimbulkan menimbulkan behavior konsumerisme kan. Kalau lapar bukannya apa? Bukan ke dapur sekarang malah kan. Masih mending mie instan itu kan ke dapur ya nggak? Masih mending banget. Tapi sekarang bahkan ibaratnya gini loh. Kita sekarang mungkin bikin mie instan aja tuh bukan ke dapur tapi malah mesen ke Warmindo. Itu yang mirisnya tuh kayak gini. Jadi makanan yang ngehits kekinian itu bahan dasarnya bukan makanan asli. Tapi makanan proses. Kan proses. Iya enggak? Masih mending ayam bebek goreng. Iya gitu. Jadi gitu. Jadi orang tuh nggak punya knowledge tentang hidup sehat. Orang tuh nggak tahu goalsnya gimana. Taunya cuman enak. Itu. Jadi yang dibawa tuh cuman enak. Enak itu kan selera. Selera ini kan nafsu. Jadi makan cuman bawa selera, remek badan itu. Makanya makan perlu bawa pemahaman. Pemahaman sehat ini bahan dasarnya apa? Cara ngolahnya gimana? Jadi saya katakan kalau misalkan kita mau sehat tuh, ya kita harus mau masak, mau ribet gitu loh. Lah mindset ribetnya itu dibuang tuh. Seperti chicken mindset di dalam kepala, oh ini ribet, jadi tangkap buang. Gak ribet tapi sehat. Kenapa? Kalau katakan kita bergerak di dapur masak keringetan kan, sehat itu. Ya enggak, gojros, keringetan, kemudian gerak, jalan sana sini, itu sehat. Jadi itulah hidup sehat. Itu jadi kalau perempuan ya nyuci baju, ngepel, nyapu, masak itu sudah sehat. Setengah dari olahraga itu. Jemur pakaian, itu hidup sehat. Jadi hidup sehat itu simple, hidup sehat itu mudah. Lah kalau kita sehat itu ya, kita bisa apa? Bisa bahagia gitu. Kita bisa beribadah juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya kita sakit, bukan hanya fisik aja, tapi juga perasaan juga terkuras, duit juga kan harusnya uang itu bisa kita gunakan untuk berbahagia dengan keluarga. Akhirnya untuk bayar rumah sakit. Waktu juga habis. Gitu, jadi gitu. Orang-orang yang sakit itu kan mereka pasti ngeluhnya, saya nyesel banget sakit karena apa? Karena waktu saya habis cuman buat sakit doang. Nambah lagi boleh ya? Boleh. Jadi gini, yang namanya hijrah pola makan itu yang pertama kita harus ngerti bahan pangan. Lah kalau sudah terlanjur kita makan makanan proses, kita perlu detoksifikasi. Jadi kunci sehat itu perut itu sehat. Artinya perut sehat itu perutnya itu adalah harus dijaga. Makanya ada istilah perut itu rumahnya penyakit.
Nah makanya 10 tahun tuh aku ngeracik tuh herbal, akhirnya ketemu teh detox itu untuk membersihkan perut gitu. Jadi storynya tuh gini, aku dulu tuh sejak zaman masih SD itu setiap tahun itu pasti sakit. Sakitnya tipes. Bentar dulu, cerita dulu ya. Kena tipes. Jadi dalam 1 tahun itu pasti ada 1-2 minggu itu kena sakit tipes. Ya, tipes dan sampai kemudian hafal orang sebelum tipes itu sembelit, BAB-nya keras. Jadi kalau aku oh ini udah sampai 2 hari 3 hari nggak BAB, oh ini demam nih. Gitu. Sejak itu aku mikir gimana caranya, akhirnya aku belajar herbologi kan gitu. Ketemu tanaman obat segala macam, kita ramu-ramu yang jadi teh detox itu. Jadi untuk menjaga sehat, makanya teh detox itu kita bikin untuk membersihkan perut. Itu membersihkan perut sehingga ketika bersih perutnya itu nggak jadi demam. Dan alhamdulillah ya setelah pakai herbal itu teh detox itu akhirnya nggak pernah tipes lagi gitu loh. Jadi alhamdulillah banget itu. Jadi semudah itu. Jadi untuk sehat itu cukup detoksifikasi, bersihkan perut. Jadi kalau mau hijrah pola makan, yang pertama itu bersihkan dulu, kuras dulu lambung dan perut kita pakai detox. Dan itu rasanya emang mules sih. Tapi itu bukan diare. Tetapi itu proses efek positif ketika herbal teh detox itu sedang bekerja membersihkan kotoran-kotoran. Bayangkan aja sih, kamu beli pipa paralon ya. 1 tahun dialirin air, itu kan ada kerak-kerak lumutnya ya. Bayangkan, usus kita yang panjangnya 14 meter, itu katakanlah 20 tahun, 30 tahun, lewat makanan, ada mie instan, ada soto, pasti ada endapan keraknya kan. Nah, itu butuh di colon cleansing, dibersihkan tuh kolonnya, dicuci. Lah itu pakai teh detox. Jadi ketika kita minum teh detox, agak mules itu karena membersihkan kerak-keraknya itu. Dan ketika udah keluar, plong kan? Plong, alhamdulillah. Dan plong itu ketika kita makan yang bagus, yang baik, yang sehat, itu akan terserap sempurna. Itu karena penyakit itu muncul ketika terjadi namanya proses autointoksifikasi, keracunan diri sendiri oleh kita yang nggak BAB, nggak EE-nya nggak keluar. Lebih dari 1 hari aja kita nggak BAB, nanti tanda yang muncul bisa sariawan, sakit kepala, moodnya berantakan, hawanya marah-marah, pokoknya bad mood. Jadi kalau yang bad mood tuh dia belum EE ya? Iya belum EE. Nah, makanya kita bikin teh detox itu untuk hijrah pola makan, untuk sehat tuh. Saya mau cerita ya. Kemarin dulu waktu kita tinggal di Jati Sawit itu ya, sana ada tetangga itu kan operasi karena 15 hari nggak bisa. Oh iya benar. Jadi Sarjito kan itu. Iya. Jadi 15 hari nggak bisa pup. Masa buang abis. Iya pup itu. Dan dia dioperasi habis 85 juta. Jadi dibuang ininya. Dan udah kayak batu keras. Bayangkan kalau misalkan beli teh detox, berarti kan value-nya gede banget ya nggak? Iya, nah jadi untuk membersihkan itu, jadi seharga itu teh detox untuk mencegah yang lebih parah lagi. Karena apa? Perut itu rumahnya penyakit. Para ulama mengatakan al-maidatu baitu da'in. Perut itu rumahnya penyakit. Sebagaimana Rasul juga ngajarin sepertiga untuk angin, sepertiga untuk makanan, ya, sepertiga untuk air. Itu konsep perut. Jadi kalau mau sehat jaga perut. Cuman itu aja kok. Jadi kalau kita mau sehat, yang dijaga tuh perutnya. Nah, kalau misalkan masih suka kuliner, makannya belum banyak sayurnya, belum seimbang, minum teh detox. Jadi teh detox itu bagian daripada hijrah pola makan, bagian daripada pola makan sehat. Itu. Jadi itulah kuncinya kenapa kita bikin teh detox dan kenapa itu penting banget untuk kita hijrah pola makan biar sehat toh. Kalau kamu sehat, yang senang siapa? Kan keluarga juga kan, anak-anak, saudara. Karena kalau misalnya kita sehat, yang ribet ya keluarga lagi. Keluarga lagi kan gitu. Ya, harus nungguin keluar uang gitu. Oke, nah sekarang gini, tentang berarti hijrah pola makan sebenarnya dia kita pindah ya dari banyak makanan-makanan proses jadi makanan-makanan yang jauh lebih real, yang real masih food, yang masih ada wujudnya ya. Kelihatan wujudnya. Kelihatan kalau sayur ya ada sayurnya. Masih bentuknya sayur, bukan sayur. Jadi bubuk gitu. Emang ada? Ada. Jadi perasa kan ada tuh. Oh ya, berarti ada perisa, pengawet, pewarna gitu kali ya. Kalau iya pun warna ya warna jeruk, asli. Jeruk, rasa jeruk kan? Ya kita nggak usah, tapi jeruk cuma itu gitu. Jadi mending beli jeruknya, makan jeruk itu sehat. Ada seratnya di situ. Iya, gitu. Jadi asli jeruk lah gitu. Apalagi banyak daging juga sama kan? Iya. Mending makan dagingnya daripada beli yang udah serbuknya. Oh rasa daging tapi nggak ada dagingnya. Oke. Nah sekarang nih, kalau dari hijrah pola makan sendiri itu dia sebenarnya apakah cuma ngurusin makan doang, atau ada yang lain yang harus dirubah kayak olahraga, kayak minum segala macam? Karena kalau misalkan yang Mas Bayu sharing itu kan kebanyakan tentang makan ya. Tapi kan kalau misalkan dari source yang lain kan ada banyak yang suggest kamu olahraga juga segala macam. Itu kalau menurut Mas Bayu gimana tuh? Jadi gini, hijrah pola makan tuh kenapa hijrahnya pola makan ya? Karena satu hal yang paling dekat manusia itu makan. Jadi makan itu ya contoh
dulu itu ya, orang lahiran bikin syukuran, makan, ya enggak? Orang mau nikahan, masak-masak, makan. Jadi makan itu dalam kehidupan manusia itu sesuatu yang paling dekat. Sebagai perayaan gitu tuh, atas keberhasilan, kesuksesan itu dengan kesedihan makan. Juga makan. Dengan makan itu. Ya, kesedihan kalau contoh patah hati makan coklat dulu kan. Ada orang meninggal juga dikasih besek makan. Gitu. Jadi makan itu sesuatu yang paling dekat gitu. Makanya dalam Quran juga ada tentang ayat tentang makan gitu kan gitu. Jadi dan makan dan minumlah janganlah berlebihan gitu. Jadi ada dan juga ada syariat tentang puasa gitu. Jadi makan itu kaitannya sama jiwa, sama kolbu, sama hati. Jadi kalau kita banyak makan, yang pertama kali kena itu apa? Kolbu kita, jiwa kita. Contohnya apa? Malas jadinya sholat, malas ke masjid, aduh kekenyangan. Iya nggak? Jadi kalau udah kayak gitu yang kenapa? Kolbunya gitu. Jadi itu dulu urutannya. Jadi makan itu kalau kemudian kita berlebihan, yang kenal itu kolbunya. Makanya saya sering ngomong gini, makan tuh bawa pemahaman. Artinya sebenarnya dia membawa tentang satu kesadaran utuh bahwa kita itu bukan hanya raga doang. Kita itu ada kolbu atau jiwa, ada fisik. Jadi pahami itu gitu loh. Jadi bawalah pemahaman itu gitu. Bahwa semua yang akan masuk ya nanti juga akan mempengaruhi itu. Gitu. Itu pertamanya itu. Karena apa? Ketika berlebihan maka akan muncul ketidakseimbangan. Coba ya kita lihat tuh penyakit jantung. Itu karena apa? Penyakit yang timbul sebenarnya karena nafsu. Makan makanannya kolesterol lah, kolesterol juga karena nafsu. Jadi penyakit diabetes juga sama karena nafsu. Jadi itu kan penyakit karena gaya hidup. Ya, gaya hidup itu yang dimaksud itu adalah tadi nafsu tadi. Jadi ketika kita makan tuh kalap tuh. Iya nggak? Kalau mau makan ya makannya maunya enak, terus pakai daging, terus nggak pernah ada sayur, nanti lama-lama kolesterol loh. Darahnya kental, rasanya tangan nggak enak, penyempitan pembuluh jantung. Sampai harus diring. Nah, mahal banget, ya gitu. Jadi juta. Itu kan modelnya adalah bahwa dia hanya membawa selera gitu. Kalau dikasih sayur nggak mau, pahit gitu kan gitu. Padahal loh itu mindset yang salah gitu loh. Dan itu Allah tuh ciptakan sayuran berwarna-warni itu luar biasa khasiatnya. Kan gitu. Jadi kita tidak boleh monoton. Nah, jadi hijrah pola makan itu bukan yang monoton. Itu. Makanya kalau teman-teman yang belum bisa makan sayur, minum teh detox. Bener, karena apa? Membantu, karena itu seratnya bagus tinggi gitu. Jadi membantu membuang gitu. Karena pastikan jangan hanya mikir masuk doang makanan tuh, tapi keluarin juga kan gitu. Bisa masuk bisa keluar susah gitu. juga. Itu yang pertama. Jadi makan itu dekat dengan kehidupan kita manusia, dan ketika kita banyak makan, yang pertama kali kena itu adalah kolbu kita atau jiwa kita. Gitu. Nah, yang kedua adalah sehat itu tugasnya adalah bagaimana semua itu seimbang. Nah, kalau dalam fisik kita, maka darah itu ngalir lancar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itulah tugas kita. Lah di situ adalah namanya pola gerak atau olahraga. Jadi mengolah raganya diolah. Makanya tadi perempuan itu sebetulnya sudah dekat dengan olahraga. Dia nyuci, dia ngepel, dia nyapu, dia jemur, keringetan, olahraga. Karena mengolah raga untuk bergerak. Jadi jangan mager, jangan tidur-tiduran terus nonton sosial media atau apa sampai berjam-jam. Itu bahaya. Kita harus gerak. Kenapa gerak itu penting? Untuk darah ngalir dari ujung kaki sampai ujung kepala. Itu makanya kalau kita baca Sirah Nabawiyah kan Rasul jalan ke masjid tuh. Itu biar kita sehat gitu. Efeknya tuh sehat gitu. Jadi gerak gitu. Jadi kalau orang yang kurang gerak, hati-hati tuh. Hari ini malas gerak, hawanya ngantukan terus, bisa diabetes. Gitu. Jadi orang yang dikit-dikit ngantuk, itu yang masalah nanti pankreas itu, resisten insulin. Gitu. Tapi kalau orang yang aktif gerak, nggak akan dia terjadi obes segala macam, karena kan dia gerak, darahnya juga lancar gitu. Kemudian karena bergerak dia harus minum. Lah itu pola minum. Iya benar ya. Ya, pola minum. Kan haus juga ya. Haus. Lah setelah itu kalau dia bergerak tidurnya akan lebih lelap. Iya, nah itu pola tidur. Ya pola tidur tadi. Tapi kalau udah siang itu banyak mager, tiduran malam itu juga akan bergadang gitu. Kalau malam bergadang itu kacau ya. Nanti badan remek tuh. Gitu. Jadi hijrah pola amatan sebagai awal itu nanti akan melatih kita juga untuk bisa bergerak, pola gerak, ya, pola minum, pola tidur. Nah, dari keseluruhan itu yang disebut dengan pola hidup, bahwa kita hidup itu harus bergerak. Living ya, hidup itu adalah tumbuh, berkembang, bergerak. Gitu. Jadi bukan berdiam diri. Jadi kalau kamu berdiam diri, nah, kamu belum hidup. Nah, gitu. Hidup itu bergerak, moving terus. Oke. Gitu. Oke, ini semakin menarik banget karena kalau aku pribadi, karena aku juga sebagai ibu rumah tangga, betul. which is nyuci juga kan, dan emang kerasa banget sih kalau misalkan nggak
nyuci, ngurus anak, nyuapin sana sini emang udah capek banget. Tapi kalau boleh lihat gini loh Mas Bayu, kita tuh emang sekarang di hidup di mana di zaman kita tuh dipermudah oleh semua hal gitu. Termasuk tadi yang aku bilang ya, kita sekarang pesan makanan lewat aplikasi ya. Kalau dulu kan kalau mau beli gado-gado kan keluar naik motor gitu kan, itu masih ada geraknya ya enggak. Kalau sekarang kan bener-bener cuma tinggal klik selesai semua kan. Terus juga sekarang ada banyak banget home appliance gitu kan, alat-alat yang mempermudah, ada vacuum cleaner lah sampai ada udah robot itu yang sebenarnya digadang-gadang untuk dalam tanda kutip mempermudah modern lifestyle. Padahal sebenarnya kalau aku pribadi aku melihatnya sebagai, aku kalau misalnya boleh nanya gitu, emang sesibuk apa sih sampai harus menggunakan appliance tersebut gitu loh? Atau enggak maksudnya gini, alat-alat itu kan dia tugasnya buat membantu ya, tapi jangan sampai dia benar-benar menggantikan yang akhirnya tadi kita cuma diem aja kayak gitu. Sekarang gimana menurut Mas Bayu dengan keadaan zaman sekarang yang memang kalau boleh jujur kita itu dipermudah jatuhnya. Jadi kita memang dari pola makan aja juga kita ya sudah dikepung gitu ya. Dari pola gerak juga kita juga dipaksa untuk mager, apalagi yang WFH, yang school from home segala macem kayak gitu kan. Terus juga dari pola minum juga ya pasti otomatis dong ketika pada saat kita diem aja kan kita nggak butuh air jadinya kan. Nah itu gimana? Sebenarnya gini, pola pikir ya segala sesuatu dimulai dari mindset dulu ya, cara kita berpikir sebetulnya. Alat-alat yang serba modern segala macam canggih itu sebenarnya bukan sesuatu yang buruk gitu loh. Tinggal kitanya aja. Jadi kita tuh mengendalikan diri kita dan kita tahu bahwa kita tuh makhluk hidup gitu loh. Kan gitu. Jadi tidak lantas kemudian kita menafikan contoh karena alat-alat itu hari kita nggak ngapa-ngapain itu jadi masalah. Kan gitu. Jadi alat-alat itu bisa kita gunakan untuk mempermudah hidup kita, tapi jangan lupakan bahwa kita itu makhluk hidup. Kita itu spesies manusia yang kita itu butuh oksigen. Kan gitu. Oksigen itu kita butuhkan untuk apa? Untuk makanan ini nanti bisa melakukan metabolisme. Jadi metabolisme itu bisa terjadi dengan dua syarat. Satu, butuh makanan yang baik, yang sehat. Yang kedua itu butuh oksigen. Jadi ketika kita hirup oksigen masuk ke paru-paru, diikat oleh hemoglobin, sel darah merah, kemudian dibawa diedarkan seluruh tubuh bersama dengan makanan yang tadi diserap di perut. Nah itu nanti dibagikan ke sel-sel sehingga sel-sel itu nanti terjadi proses metabolisme. Di satu sel itu ada 46 kromosom, 23 kromosom warisan dari ibunya, 23 laginya warisan dari ayahnya, dan situ akan bekerja semuanya. Makanya kalau makanan yang buruk yang masuk ke dalam perut, nanti yang terjadi adalah apa? Ya nanti mutasi gen segala macam, regenerasi sel itu sel-sel buruk gitu. Makanya penting banget tuh, ada penyakit genetik yang diturunkan itu karena kebiasaan yang buruk yang kemudian akhirnya mengedevelop sel-sel tubuh kita jadi buruk, akhirnya bisa diturunkan ke anak kan gitu. Oleh karena itu maka pentingnya banget kita ngerti gitu loh bahwa kita itu spesies manusia yang kita itu butuh sehat. Secara nature kita kan nalurinya kan kita butuh juga untuk jalan itu, bersosialisasi kan itu. Jangan sampai kemudian udah ada gadget segala macam agar nggak pernah bersosialisasi gitu. Silaturahmi itu ketemu, nyambung ya, sila rahim gitu, disambung ke kerabatan keluargaan atau sila ukhuwah disambung ketemu gitu loh. Bukan hanya sebatas daring doang gitu. Jadi butuh ketemu. Bukti kamu manusia sebetulnya. Iya benar. Nah, jadi aku ngomong kalau kamu mau spesies manusia, nah gitu. Iya, jadi gitu. Kalau manusia itu harus itu apa namanya living hidup gitu loh. Hidup tuh bergerak, beraktivitas gitu. Nah, tinggal sebetulnya environment atau lingkungan yang dibentuk gitu. Kalau misalkan gini, environment itu mengarah kepada satu environment yang orang itu akhirnya tidak punya knowledge hidup sehat segala macam, akhirnya makanan yang dibuat segala macam kan mengikuti environment itu kan. Contohnya gorengan macam-macam itu. Karena memang lakunya itu. Coba kalau yang permintaannya salad katakanlah atau permintaannya sayur-sayuran mentah, pasti akan banyak dijual itu. Nah, sekali lagi pasar. Iya, nah demand itu tergantung daripada knowledge. Knowledge dulu. Knowledge orang tuh punya knowledge pemahaman hidup sehat apa enggak. Nah, ini pentingnya kita tuh ngomong hidup sehat itu. Gitu. Ketika makan jangan hanya bawa lidah doang, bawa selera, tapi bawa pemahaman itu kan bagaimana kita mendorong percakapan yang positif untuk membangun biar orang tuh mau hidup sehat. Karena gini, ini jujur banget ya, aku tuh sering banget nih. Sekarang kan teknologi canggih, kedokteran juga semakin canggih kan gitu loh. Tapi pertanyaannya mutu kesehatan masyarakat semakin turun tuh. Jadi mutu kesehatan masyarakat tuh semakin turun, sehingga yang terjadi apa? Orang sakit itu makin banyak. Jadi kita lihat di
di abad modern ini orang sehat itu menjadi makhluk yang langka gitu loh. Dan aku sering ngomong itu, speak up tentang itu gitu loh. Sebenarnya sehat itu mudah gitu. Ketika kita kembali kepada sesuatu yang nature gitu, sederhana, hidup itu nggak perlu aneh-aneh lah gitu loh. Kan aneh-aneh banget tuh. Makanan udah dibuat ini, dibentuk ini, diwarnai ini kayak gini, kan aneh banget nggak perkembangannya. Ya enggak? Sebenarnya makan itu apa sih? Makan ini kan untuk hidup. Kan gitu. Jadi makan itu untuk hidup. Sekarang, untuk bertahan hidup itu kita butuh makan. Bentar ya. Okay. Untuk kemudian kita beribadah kita butuh makan. Untuk kita bersedih aja kita butuh makan. Jadi kita tuh harus makan sehat biar kita bisa melangsungkan hidup gitu tuh. Lah gitu. Jadi maksudnya gini, kalau misalkan orang tuh knowledge-nya banyak, bagus, orang tuh sudah secara muyul lah ya, kecenderungan hidup sehat, kan dia akan butuh yang sehat kan. Lah yang dijual ya yang sehat-sehat juga gitu, maksudnya gitu. Jadi aku tuh sering ngomong tuh, aku ketika contoh pergi luar kota tuh, mau cari makanan sehat tuh susah. Apalagi kalau ke kota-kota gitu. Besar ya. Iya gitu. Jadi makanannya udah kayak gitu lah. Itu penting banget tuh belajar tentang hijrah pola makan biar kita tuh ngerti lah gitu. Tapi gini, hijrah pola makan bukan diet ya. Iya, tapi hijrah pola makan itu sebuah pemahaman di mana kita memilih makanan yang lebih signature, makanan yang asli daripada makanan-makanan palsu gitu. Tapi kalau memang udah keluar kota terpaksa nggak ada, ya nggak apa-apa, kan sesekali aja gitu. Kan jatuhnya, jangan tiap hari gitu. Jatuhnya juga makanannya bukan haram, mungkin ya tidak baik gitu. Iya. Ngomong-ngomong kesedihan, aku ingat banget kepada aku nangis, Mas Bayu pasti akan suggest langsung, ayo kamu makan dulu, karena kalau orang mau nangis tuh dia butuh energi. Iya. Sedih aja butuh energi, apalagi harus bahagia gitu. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan sejuta umat gitu ya. Kalau mau hijrah pola makan itu mulai dari mana? Sebenarnya banyak banget yang pengen sehat karena mungkin mereka sadar sakit tuh nggak suka segala macam. Tapi mereka bingung. Mungkin gini, mungkin point of view-nya adalah bukan dari kita yang memang lingkungannya sudah terbentuk segala macam gitu ya. Tapi dari point of view dari aku bayangin aja point of view seseorang perempuan atau laki-laki yang dia memang tinggal di kota besar, yang tinggal di kota-kota metropolitan, yang akhirnya lingkungan juga nggak mendukung, keluarga juga jatuhnya nyinyir gitu kan. Terus juga apalagi ada yang masih sekolah, ada yang masih apa kayak gitu. Mereka akhirnya banyak banget yang saya kalau mau mulai itu harus dari mana dulu sih? Gitu. Sebenarnya gini, memulai itu kan amal ya, aktivitas gitu loh, action gitu. Tapi aku pengen sampaikan mindsetnya dulu. Jadi yang pertama, ketika kita mau hijrah pola makan, mulai dulu dari mindset gitu. Yang pertama tadi, kita harus punya pengetahuan tentang bahan pangan. Mana makanan asli, makanan palsu itu dulu. Mulai dari itu. Yang kedua adalah kita mulai dari yang sederhana. Minum air putih. Oke, sebentar. Itu yang makanan asli, makanan palsu ada di Multiverse nggak? Di Multiverse yang mana nih? Kayaknya belum ada deh. Adanya di Bayu Baik itu blognya. Tapi saya ngomong nggak apa-apa ya. Kalau ada di ini tolong taruh linknya ya. Jadi kita saya udah ngomong tentang 7 rupa, 7 warna, biodiversity gitu, kemudian mikrobiom itu kan bagian daripada sebenarnya itu ilmu-ilmu biologi, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kehidupan segala macam itu, tentang cara kita hidup segala macam itu. Mungkin 25% orang hidup di perkotaan, sekitar 10 juta lah sampai 30 juta masyarakat Indonesia. Lah itu yang berat sebenarnya kalau misalnya makanan. Kalau di desa gampang lah. Ya, itu. Ada di desa itu kan masih banyak makanan yang signature, yang sehat itu. Kalau udah makanan perkotaan segala macam itu. Tapi yang perlu dipahami bahwa hijrah pola makan itu bukan diet itu. Hijrah pola makan itu bagaimana kita bisa ngerti tentang bahan pangan. Apa yang masuk ke dalam tubuh itu bukan hanya halal, tapi sudah toyib. Jadi levelnya naik lagi gitu. Nah sebelum ini masuk, bersihin dulu tubuh tadi, rilis, keluarin itu, detoksifikasi. Nah oleh karena itu maka hijrah pola makan itu menjadi satu hal yang bukan hanya menjadi mindset juga, tapi juga harus diamalin. Jadi pertama kali kita mau hijrah pola makan, minum air putih. Jadi buang dulu minum-minuman manis gitu. Jadi gula, saya katakan gula itu nggak ada nutrisinya. Nggak ada. Iya, jadi gula tambahan ya, gula tambahan. Karena gini, yang tubuh badan kita butuhin itu adalah glukosa, fruktosa itu. Dan itu sudah ada di karbohidrat, sudah ada di buah-buahan, sudah ada di sayuran. Jadi kita nggak perlu tambahan. Jadi pertama kali hijrah pola makan setelah mindset, amalnya itu adalah kita minum air putih. Air putih itu minumnya, ukurannya itu berdasarkan berat badan kita. Jadi rumusnya 1 kilogram atau 1 gram berat badan kita itu kita butuh 300 cc atau 300 mililiter. Jadi kalau berat badannya 50 kilo, maka 300 kali 50 kilo cc. Jadi ada 15.000 atau 1,5 liter sehari.
Lah minumnya nggak langsung digelogok-gelogok, nggak langsung. Ya, Kan 24 jam. Ya 24 jam gitu. Jadi gitu, minum air putih. Kan gitu. Coba aja sih, kalau kita sudah minum air putih, pasti tubuh jadi lebih fit. Mungkin di awal-awal akan bolak-balik ke WC. Ya, karena karena belum terbiasa. Gitu loh. Ya, karena belum terbiasa sehingga dia langsung kebuang. Kan gitu. Makanya dibawa aktivitas, dibawa untuk olahraga, dibawa untuk lari, dibawa untuk kerja segala macam biar nanti nggak bolak-balik ke WC. Gitu. Tapi kalau di ruangan AC dingin, banyak minum air putih akan sering ke WC. Tapi oke nggak apa-apa, karena itu juga membersihkan. Pastikan urinnya tuh nggak warna kuning atau keruh atau merah. Ya, pokoknya sampai berbau warnanya gitu. Putih itu sehat, ginjalnya akan sehat dan ini akan mencegah daripada sakit ginjal kan gitu. Itu minum air putih. Yang kedua adalah tadi singkirkan gula tambahan ya. Tubuh kita tuh nggak butuh gula tambahan. Tubuh kita tuh butuh glukose, fruktose itu udah ada di makanan, ada di karbohidrat, ada di sayuran, ada di buah itu. Kemudian yang ketiga adalah makan sehat dan seimbang. Ketika kita makan itu porsinya ya itu jangan kayak porsi kuli kapal gitu loh, paham maksudnya nggak? Jadi nggak tahu orang Indonesia mungkin karena dia itu dulu bangsa dijajah, bangsa pekerja, jadi kalau makan tuh banyak nasinya. Somehow juga nggak ngerti itu yang suka bungkusin nasi Padang tuh what's on their mind sih maksudnya. Ya karena nasi Padang sejarahnya secara kan orang-orang Padang kan orang petani tuh mau menggarap sawah. Nah sekarang makan nasi Padang duduk di depan komputer buncit perut insya Allah gitu. Ya enggak buncit. Aku sendiri kadang-kadang kalau aku makan nasi Padang aku mikir ini yang bungkusin mikir apa sih, yang makan mau ngapain gitu loh. Ya agak sejarahnya mereka memang dari daerah sana, daerah Sumatera Barat itu memang petani kan gitu loh. Iya. Dan kerja di ladang gitu. Oh gitu. Gitu. Nah sekarang problemnya orang kantoran gitu ya, kerjanya di depan komputer makan nasi Padang sebanyak itu, buncit perut itu insya Allah. Berarti dia ini nggak boleh makan nasi Padang gitu? Ya boleh. Maksudnya dari porsinya gini loh. Jadi tadi kalau makan tipsnya hijrah pola makan itu nasinya itu sama lauk sayur itu 50-50, setengah-setengah. Jangan banyak nasinya, lauknya sedikit. Nah apalagi tuh kalau kita makan yang digoreng tuh ayam goreng, ikan goreng itu kan jadi banyak nasinya ya enggak? Iya. Nah jadi antara porsi nasi dengan sayur tuh sama. Dan emang sih harusnya gitu. Jadi nasinya bentar ya, nasinya 50%, sayurnya 50%. Gitu. Gue ketutup. Atau gini, atau nasinya 30%, sayurnya 50%, ada lauknya lagi 20%, ada ikan goreng kayak atau apa kayak. Ini kayaknya yang kejadian tuh nasinya 50%, lauknya 50%, sayurnya 2 suap sendok. Iya. Nah, bahayanya kalau anak kecil kan gitu loh. Masih kecil cuman nasi sama telur ceplok. Gitu ya enggak? Nasi sama chicken, nasi sama tempe goreng. Harusnya anak kecil tuh dibikinin sayur oyong. Ya kan ada di situ ada apa namanya wortelnya, ada daun bawangnya, ada brokolinya. Jadi jangan makan makanan yang kering itu loh. Biar dia tuh terbiasa dari kecil udah terbiasa ngerasain makanan sehat. Sekarang kan kalau mungkin dari kecil dibiasain cuman makan monoton tuh nasi pakai telur ceplok atau pakai chicken ayam itu akibatnya kalau udah gede mau hijrah pola makan sayur susah banget. Gitu. Jadi hijrah pola makan tuh ada sayurnya. Syukur-syukur sayurnya itu dikasih rempah-rempah bumbu gitu loh. Contoh kalau makan ikan ya, ikan tongkol ya, dimasak pakai kunyit, pakai ketumbar itu udah bagian daripada menjadikan makanan itu sebagai obat. Itu mulainya dari situ kan gampang kan. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ngekos tuh atau kerja di luar kota, gampang sebetulnya mau hijrah pola makan. Jadi beli aja rantang, kita datang ke warung yang sudah langganan, warteg kayak atau padang kayak, kita milih lauknya atau milih dibungkusin yang nanti tinggal bikin nasi gitu loh. Jadi gitu. Jadi nggak perlu kemudian apa namanya nggak punya keterampilan hidup. Ini masuk keterampilan hidup. Ada di video saya tentang life skill ya, keterampilan hidup. Makanya sebelum orang tua melepas anaknya ngekos, kuliah atau mondok segala macam, bekali dulu tentang makan sehat. Karena ini harus menjadi keterampilan. Bagaimana anak bisa ngerti memilih makanan yang harus masuk ke dalam tubuh. Jangan hanya diajarin mandi, dandan, ya, pakai pakaian, tapi harus diajari tentang bagaimana makanan masuk ke dalam tubuh itu harus makanan yang baik. Sehingga tidak tiba-tiba ngabarin kena tipes ini enggak. Itu karena polanya kan kalau nggak diajarin, ini benar-benar ilmu tentang parenting juga, bagaimana mengkondisikan kan pendidikan untuk anak, keluarga segala macam gitu. Jadi kalau misalkan anak-anak yang ngekos, yang tinggal di perantauan, ya belilah Magicom, ada Magicom, terus lauknya nanti tinggal dibuat perencanaan. Seminggu tuh mau makan apa? Senin tuh tempe, Selasa itu ikan, Rabu itu telur, tapi plus ada sayurnya. Senin itu ada kangkungnya, ini sayur asam, ini gitu loh. Dan itu jauh lebih murah sebetulnya. Bener, jauh lebih murah. Sekarang gini nih, uang 10.000 ke pasar, ya. Ke pasar itu beli sayur itu dapat banyak, ada kangkung, ada cabenya. Tapi kalau cuma beli chicken cuma dapat berapa potong, nggak dapat malah kan ya nggak. Ya gitu loh. Belum lagi Jakarta Bandung nggak dapat 10.000. Dapat ya gitu. Jadi dapat tabokan gitu.
Gitu. Jadi sebenarnya murah, sederhana aja gitu loh. Gitu. Jadi ya makannya pakai bumbu, pakai garam, pakai ini gitu. Cuman hindari tadi gula buang gitu. Jadi, gula yang tambahan gak usah. Itu orang Jawa kan masak dikasih gula, ngapain coba? Jadi manis banget kan, makan gudeg manisnya luar biasa gitu kan itu. Oke. Jadi sebenarnya hijab pola makan itu adalah sebuah pemahaman, konsep yang dia hidup. Konsep yang dia memang harus dipahami, yang akhirnya dia menjadi sebuah amalan, sebuah skill benar ya. Jadi entah nanti si orang tersebut mau tinggal dimanapun juga, selama dia itu masih punya pemahaman itu, dia akan mencari sesuai dengan pemahaman dia seperti apa. Jadi kalau makan tuh ya tadi saya sampaikan sehat dan seimbang. Jadi tidak hanya monoton, nasi pakai ayam doang, pakai gorengan, tapi memang ada seimbang lah. Sehat itu nasi ya, contoh itu kan bahan natural ya, sehat. Sehat sebenarnya ya. Nah, tapi cuman nggak seimbang kan? Oh iya benar. Nggak seimbang. Kadang-kadang nggak ada sayurnya. Makanya ada sayurnya tuh semangkok. Coba lihat nih orang luar lah, orang Jepang atau orang Cina. Kalau makan tuh mangkoknya kan banyak tuh. Oh iya. Nasinya segitu, sayurnya juga semangkok lagi. Jadi memang beragam banget tuh makan tuh. Jadi biodiversity beragam macam-macam. Nah itu sebenarnya kalau makan nih gitu ya, contoh seorang istri ya bikin nih gitu, mangkoknya kecil-kecil banyak, nasinya juga segini, kan jadi tambah seneng juga makannya banyak ya nggak? Tapi banyak beragam itu, bukan nasinya yang banyak menggunungi gitu tuh. Paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Jadi ini sepotong ikannya, ini tempenya, ini buncisnya, ini sambelnya, ini timunnya, ini itu justru luar biasa. Jadi gini, intinya tuh kita merencanakan apa yang mau masuk ke dalam tubuh kita sesuai dengan pemahaman tadi. Iya. Dan kalau kita sudah terlanjur makanan proses, didetoksifikasi, dikeluarkan dulu, biar itu penting banget tuh. Kenapa sih saya ngomong selalu detoksifikasi ya? Karena menjaga kesehatan sih simpel untuk detoksifikasi. Kalau kita nggak enak badan, minum teh detox itu luar biasa, badan itu jadi plong, cepet gitu. Recovery-nya. Iya, gitu. Jadi gitu. Jadi itulah hijrah pola makan. Jadi bagaimana kita bisa hidup punya keterampilan ya untuk benar-benar nggak asal ketika makan, gitu, nggak asal. Sehingga ketika kita makannya sehat ya, coba aja nih sebulan nih, makannya itu beragam tadi. Contoh ya, aku dulu waktu masih kecil diajarin sama nenek kalau misalkan bikin sayur asam tuh harus 7 rupa, 7 warna. Dulu nggak ngerti. Kenapa nek? Ya pokoknya kayak gitu, pamali gitu. Nggak tahu. Pokoknya nggak tahu orang dulu tuh. Kadang-kadang tuh gini. Mereka punya sesuatu knowledge mungkin nggak bisa dijelasin, tapi ujung-ujungnya harus pamali gitu aja. Jadi kalau bikin sayur asam bentar ya. Ada di situ tuh ada daun melinjo, ada labu siam, kemudian daun ada wortel, iya daun sokan tadi daun. Oh iya benar. Kemudian ada kacang panjang, terong gitu. Kan 7 gitu loh. Bikin sop juga harus 7 gitu. Kenapa? Makanya saya punya kakek itu umurnya 109 tuh, baru meninggal. Dan itu masih ya orang dulu ya. Mungkin kalau orang dulu ngatakan hidupnya sengsara segala macam, sebenarnya enggak juga loh. Makanya justru sehat itu. Mereka enggak banyak makan obat-obatan kimia maksudnya. Mereka enggak banyak makan makanan proses tuh enggak. Ada juga pabrik zaman dulu. Dan mereka dan kakek saya memang merokok, tapi ngerokoknya tuh masih tembakau yang bener-bener tembakau di linting daun. belum rokok yang dibuat di pabrik kayak gitu. Jadi 109 baru meninggal, dan itu orang dulu sampai umurnya sampai segitu gitu loh, di atas 100 gitu loh. Sekarang 40 tahun kena diabetes ya enggak? Mending 40 tahun, 17 tahun, 18 tahun mending diabetes. Cuci darah, bayangin. Aku kadang-kadang suka kalau dapat berita gitu ya. Ada umur 23 gitu, cuci darah. Berarti emang udah rusak kan fungsi ginjalnya. Iya, karena tadi kurang minum, makan makanan manis. Kemarin kan ada baca di Twitter itu. Dan ini loh, untuk sampai level cuci darah sampai hemodialisa, itu kan minimal dia sudah sakit kronis 10 tahun lebih. Kalau umurnya dia 20, dia udah hancur makan dari umur 10 tahun gitu. Ya tadi masyarakat modern tuh gitu. Bener-bener kayak mind blowing banget gitu kan. Dan itu banyak banget kasus kayak gitu. Banyak banget. Iya, termasuk menstruasi nggak lancar, susah punya anak. Itu salah satunya itu kemarin kita bahas. Sebenarnya kalau misalkan boleh dibawa ke politik sedikit ya, ini semacam kayak, kalau kataku ini adalah salah satu propaganda dari food yang selama ini suka kita bahas. Iya, gitu makanya kan ada food, fun, fashion. Nah. Satu lagi sih katanya faith, keyakinan kan. Tapi ini loh Mas Bayu, jarang banget gitu kan, biarpun kita dalam tanda kutip sudah melek politik, kadang-kadang kita nggak sadar tuh bahwa food yang dimaksud tuh ya yang seperti ini gitu. Iya, jadi penghancuran generasi melalui food. Jadi makanan proses dibuat murah. Nah, benar banget. Nah, makanan sehat mahal. Murah, mudah, aksesnya gampang. Itu. Dan makanan sehat
dimindsetkan seakan-akan mahal. Orang seakan-akan beli buah, beli jeruk mahal. Padahal enggak juga itu. Bawa 10.000 ke pasar tradisional itu masih dapat kangkung, masih dapat tomat tuh. Walaupun hanya satu-satu tapi kan jadi satu mangkok gitu. Dan itu lebih enak dibandingkan lebih sehat, maaf ya, lebih sehat. Mungkin dia kurang enak ya kalau nggak biasa ya. Tapi itu lebih sehat dibandingkan sama mangkok mie instan. Tapi orang masih milih mie instan, ya sekali pilihan itu knowledge. Sekali lagi hidup saya tuh butuh knowledge, butuh pengetahuan. Dan yang bisa kontrol sebenarnya diri kita sendiri ya. Karena gini, kalau misalkan yang aku ini kan adalah sebenarnya makanan proses itu yang mungkin dia jatuhnya nggak tahu, jatuhnya halal dia tetap, tapi mungkin nggak toyib. Nah, untuk sampai tahapan kita tahu ini nggak toyib buat kita, ini kita harus makan laginya itu kapan? Knowledge. Nah, itu punya pengetahuan, iya. Dan yang bisa ngestop diri kita ya yang kontrol nafsu ya diri kita sendiri, bukan betul. Suami ya, bukan saudara, apalagi tetangga segala macam kayak gitu kan. Dan sebenarnya gitu maksudnya, ketika kan aku juga sering banget ya sharing tentang hijab pola makan tuh. Tadi kenapa mindsetnya itu yang hijab pola makan tuh harus selalu dalam tanda kutip mahal. Oh ini nih, aku jadi keingetan banget. Ketika pada saat yang namanya hijab pola makan tuh berarti bukan nih, kalau misalkan mau makan sehat berarti makan paginya diganti jadi makan oats. Enggak harus, jadinya, itu kan kampanye juga. Iya kan, campaign. Maksud lu gini, oats itu kan tidak locally available gitu kan. Iya, jadi saya pengen ngomong gini, makanlah sesuatu yang lokal, yang kalian lihat tanamannya. Kalau kalian lihat tanaman tales, ubi, singkong, makanlah itu. Gandum itu nggak tumbuh di Indonesia loh. Nggak ada. Jadi kalau sarapan harus oats, nggak harus kampanye juga. Harus. Kalau makan tuh gimana sarapan? Ya kayak orang dulu tuh gimana sih? Tergantung aktivitasnya. Kita mau ke ladang segala macam, kita makan nasi, ada sayur asemnya, ada ini, nggak apa-apa tuh makan loh, gitu. Yang penting tuh sehat dan seimbang tuh. Ada sayur lah. Kalau nggak ada sayur makanya sedia kayak timun, sedia kayak kemangi, kacang panjang. Aku kan suka makan yang mentah-mentah gitu kan. Yang mentah juga oke kan. Pakai sambal aja udah. Yang penting jangan cuman nasi sama telur doang gitu. Lah kalau untuk anak ya ada oyong, ada wortel, dibuatin sop lah, labu, daun kelor kan. Fakta kan kita sering bikinin itu. Sop telur ya. Iya, jadi nggak hanya sama telur. Dan itu murah nggak? Murah dibandingkan beli yang makanan yang terfortifikasi kan lebih murah. Iya, dan benar. Anak juga akhirnya jauh lebih sehat. Gitu, nggak makan banyak gula, nggak banyak makan yang gurih-gurih. Akhirnya dia makannya banyak gitu loh. Jadi sebenarnya industri tentang pola makan sehat ini juga sebenarnya kalau aku boleh lihat tuh udah diserang juga dengan tadi pemahaman bahwa kalau sehat tuh kamu harus nyemil granola, harus nyemil almond. Itu marketing lah. Jadi marketing tuh selalu pintar mencari jalannya nggak iya. Ya, padahal sebenarnya tadi kacang tanah aja cukup kan gitu tuh ya, kacang tanah tuh cukup. Ya orang Indonesia kan kacang tanah kan itu nggak harus makan almond yang kacang hijau juga itu kan bagus banget. Bubur kacang hijau itu. Jadi gitu. Pakainya gula aren itu jauh lebih sehat. Iya. Gula yang saya tuh gula yang tradisional itu. Bukan gula yang kemudian tambahan yang sudah dibuat di pabrik dikasih pemutih gitu. Jadi yang signature lah gitu loh. Signature itu orang udah sejak dulu kan bikin gitu kan gitu tuh. Bener. Kan gitu. Atau kamu makan tebu aja sekalian itu kan alami juga enggak apa-apa. Iya benar juga. Gitu. Ya jadi masalah segini, semua makanan sekarang itu manisnya tuh kebangetan. Kayak boba, kayak dulu es kepal Milo itu kalorinya tinggi banget, itu sampai 2.400 kalori kan. Itu sama dengan sepiring nasi padang gitu kalau minum boba 1 gelas. Aku sampai belum lagi yang dalgona itu loh. Itu ngejar hits doang ya. Karena ini ayah yang namanya gula itu kan dia akan micu insulin ya nggak? Benar nggak sih? Iya. Micu insulin dan kalau buat cewek kan wah itu kacau banget ya nggak? Karena ketika pada saat kita intake gula jadi tubuh tuh kayak mimicking kayak seolah-olah tuh yang keluar itu adalah insulin gitu kan. Jadi insulin ngira lagi makan glukosa beneran nih, ternyata kan bukan. Cuma gula sintetis. Dan ketika pada saat ada rasa nyaman, ada rasa enak kan keluar dopamin. Makanya kenapa ada kalau orang yang suka manis dia susah banget gitu kan, susah banget lepas ya nggak, karena ada sensasi dopaminnya itu gitu. Jadi ada 2 hal yang menjadi pelet lidah saya katakan itu. Yang pertama tuh rasa gurih, yang kedua rasa manis. Makanya semua oleh-oleh setiap kota saya lihat tuh rata-rata gurih dan manis. Nggak ada yang pahit ya. Kalau yang pahit padahal Allah Subhanahu wa taala menciptain rasa tuh banyak. Ada rasa kecut, ada rasa pahit, ada rasa asin, ada rasa gurih gitu. Jadi tidak monoton. Jadi harus biodiverse itu, harus dilatih. Makanya sejak kecil itu dilatih gitu, makan sayur segala macam itu. Pahit is oke, enggak apa-apa. Jamu kan dominan pahit ya, tapi kan bagus ya enggak? Coba sambiroto kan pahit itu. Kan gitu. Tapi itu bagus kan gitu. Jadi itulah signature, itulah nature gitu. Itulah sesuatu yang kemudian biodiverse, beragam segala macam. Dan kita harus biasakan itu gitu loh. Coba kalau kita tuh kebanyakan makan tepung-tepungan, manis-manis segala macam, itu tuh nutrisinya itu dalam proses gitu.
terigu tuh nggak tumbuh di Indonesia. Mending tepung beras. Impor nggak sih? Ya, mending sagu gitu loh. Ya nggak. Jadi gitu. Sorghum Itu mending itu masih jagung itu masih ada di kita. Sebenarnya yang namanya olahan tepung kayak mie itu sebenarnya kan bukan khas Indonesia. Bukan. Yang khas Indonesia itu kayak apa itu? Pecel. Gak tahu pecel. Ya pecel setiap daerah tuh. Iya nggak? Soto. Setiap daerah punya masing-masing kan. Di Jogja sotonya sendiri, mungkin di Medan sendiri, di Jakarta sendiri. Jadi itu Medan ada soto dan Soto Medan terkenal. Terkenal di soto Medan. Itu jadi soto makan. Jadi soto itu identik Nusantara dan itu pakai rempah kan, pakai bumbu. Itu makanan sehat sebetulnya. Jadi ngapain kita makan junk food, fast food segala macam gitu loh. Mending makan itu kan gitu. Aku pernah ya ketika pada saat aku ngelihat kan itu pola makan. Jadi kita bisa memilih mana makanan yang benar-benar tuh. Jadi levelnya bukan hanya halal aja, tapi juga naik lagi statusnya jadi thayyib. Jadi itu. Jadi aku ada ini lucu nih ketika pada saat aku lihat kan banyak resep-resep gitu kan kayak ngerebus kunyit, terus ngerebus serai gitu kan. Setelah aku pikir-pikir ini kan direbus. Ini bukannya udah mau hampir setengah proses jadi soto ya? Dikasih ayam kampung aja udah jadi enak. Tinggal dikasih ayam, dikasih kol, ini kan jadi soto ya nggak sih sebenarnya? Ya sudah ya, gitu. Aku jadi mikir ini sebenarnya yang dikonsumsi itu adalah bukan minuman rimpang ini kuah soto ini diminum. Ya makanya saya sering bikin soto aja nggak apa-apa. Oke. Jadi sebenarnya tuh yang namanya nasi itu bukan satu hal yang jahat ya? Ya enggak. Jadi gini. Nasi putih ya. Nah, nasi banyak nih, nasi coklat, nasi merah, beras. Nah, sebenarnya intinya kan karbohidrat itu. Ya, jadi karbohidrat itu ada dua. Ada karbohidrat yang biasa, ada karbohidrat kompleks. Jadi kalau mau hijrah pola makan, kalau masak pakai magicom ya atau pakai rice cooker itu ya, yang pakai dicolokin itu ditambah dengan biji-bijian, kedelai, labu dipotong-potong, jagung yang udah dihalusin bisa, kacang hijau, campurin aja. Lebih enak dan dimakan nasi aja kalau pas anget udah nggak perlu lauk tuh enak banget karena udah karbo kompleks. Nah yang kemudian bisa berbahaya itu nasi putih ketika kebanyakan tadi porsi makan kuli hanya lauknya yang digoreng-goreng dalam waktu 10-20 tahun bisa diabetes. Kenapa? Karena indeks glikemik daripada nasi yang putih tinggi banget dibandingkan nasi yang beras merah atau apa. Jadi nasi putih itu nasi yang udah rafinasi. Jadi ketika menggiling itu bisa sampai 5 kali terlalu putih sehingga seratnya atau bekatul yang harusnya tadinya menjadi kandungan B kompleksnya itu udah hilang, udah jadi katul itu untuk makan ayam, malah ayam yang sehat kan gitu. Dan nasinya udah tinggal karbo dan gulanya, maka tinggi glikemiknya tinggi. Nah itu yang orang kena diabetes nggak boleh makan nasi putih kan gitu. Makanya nasi merah gitu. Ya sebenarnya karbo itu kan ya kita butuh karbo buat energi kan. Butuh, tapi karbo harus seimbang porsinya. Tapi gini, karbo itu biodiverse. Jadi beragam, ada bisa dari umbi-umbian. Kita kan banyak banget umbi-umbian. Banyak banget orang Indonesia Timur tuh makannya bukan beras tuh, makanya tuh umbi. Orang Papua tuh makannya ubi. Jadi tuh kita tuh ada punya ubi ungu, ada punya singkong, ubi cilembu. Nah, banget. Uwi ya, ada aku baru tahu. Ada uwi, ada porang. Ya banyak banget ya. Itu kalau 5 aja terus tuh gonta-ganti Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu udah biodiversitas sekali ya. Iya betul, Indonesia tuh luar biasa. Dan itu, terus nasi itu ada beras coklat, ada beras merah, ada beras hitam, bayangkan. Itu luar biasa Indonesia. Ada jagung, ada kedelai. Kedelai lokal ya, bukan kedelai impor ya. Kedelai yang hitam-hitam itu enak banget kalau dimasak. Kedelai Malika. Nah itu kena iklan kamu gitu. Jadi itu bagian itu. Tinggal masaknya tuh tinggal dimasak itu mateng. Kalau mau enak ya direndam dulu lah. Kedelainya atau jagungnya atau kacang hijau direndam dulu semalam atau sejam lah. Nanti dicampurin nasinya biar matangnya bagus gitu. Kan kita kayak gitu kan. Betul. Gitu. Dan itu murah, mudah dicari. Rasa nunggu import almond segala sampai granola sampai oats untuk sarapan pagi. Sarapan pagi, mending sarapan pagi pakai singkong enak. Iya, singkong kopi, waduh cocok. Nah gini nih, yang masalah namanya makan ya. Makan itu jangan, ini tentang mindset ya. Orang Indonesia tuh kalau belum makan berat itu belum makan, ya enggak? Iya, padahal kalau pagi-pagi makan ya, singkong direbus sama kopi segelas itu sebenarnya udah sarapan. Iya. Sandwich lah orang Indonesia gitu loh. Jadi gitu. Tapi orang Indonesia kan mindsetnya kalau belum makan yang menggunung gitu, belum makan nasi gitu kan. Makan somai aja nggak dianggap makan, itu biasanya mama Indonesia tuh. Gitu. Makanya yang namanya makan, ya kalau saya mau ngomong ya, makan yang saya itu tuh 5 kali sebetulnya. Makan lo ya, bukan makan berat tuh ya.
Jadi pertama tuh pagi jam 6 lah. Diisi kayak singkong direbus atau apa gitu, atau buah kayak gitu. Berarti memasukkan makanan ke dalam mulut hitungannya ya. Iya. Bukan harus nasi. Iya betul. Itu. Orang Indonesia udah ya pula mie instan campur nasi. Iya, lah itu double karbo. Lah iya itu. Terus ribut diabetes. Bangsa kuli makanya kan gitu. Jadi gitu. 5 kali, satu jam 6 ya, kedua jam 9 itu. Kalau sarapan nggak pagi ya 9 bisa lah makan, tapi pagi itu ada diganjel gitu. Biar nggak kena mah gitu kan gitu. Kena nggak GERD itu. Nah, kemudian yang ketiga itu jam 12. Jadi jam 6, jam 9, jam 12. Kemudian yang keempat itu jam 3 sore. Jam 3 sore itu wajib dong ngemil tuh. Kalau enggak rasanya lemes segala macam. Bisa kayak pepaya dipotong-potong atau pisang kayak itu loh. Nah, ini kan nggak akan disebut makan sama orang Indonesia karena nasinya. Yang terakhir makan sore itu antara jam 6 sampai jam 7. Jadi 5 kali sebetulnya kayak sholat, karena dan makan dan minumlah ayat itu tuh berkaitan dengan ayat sholat. Ayat itu tuh. Tapi orang Indonesia pagi nih ya, pagi nih nasi goreng, telur cepok, siang si padang, sore teh ayam. Makanya kalau makan nasi goreng itu gini, ya jangan nasi goreng doang, nanti lama-lama diabetes tuh. Nasi goreng kasih timun yang banyak, kasih tomat, gitu loh. Jadi jangan nasi goreng, tapi timun banyak, porsinya setengah-setengah, pasti sehat dan nggak akan. Iya itu nasi goreng timunnya 2 biji. Nasi goreng dibeli di abang-abang. Itu kebalik kan pelengkapnya itu tuh. Harusnya tuh. Itu kan garnish. gitu. Makanya kalau kita baca tentang kitab Tibun Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi itu ada acar namanya. Jadi acar itu buat sate. Iya, biar untuk penetral kolesterol sebetulnya itu kan seimbang. Jadi ketika kita habis makan daging-dagingan, itu makan acar semangkok. Jadi acar itu terdiri dari timun, cuka, ya kemudian terdiri dari nanas, bisa buah gitu loh. Ada bawang merah, bawang putih di situ, makan mentah. Itu gitu. Jadi sehat. Jadi sehat itu seimbang. Itu menjaga keseimbangan berarti menjaga kesehatan gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan barunya nih. Harus berapa lama sih saya melakukan semua hal itu sampai saya mendapatkan sebuah titel sehat, dan didefinisikan sehat itu yang seperti apa sih? Iya. Ya kondisi sehat itu kondisi yang seimbang. Ya kita itu memang secara fisik nggak sakit-sakitan, secara mood juga nggak gampang tiba-tiba mood swing segala macam. Jadi seimbang gitu loh. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi contoh kalau kita ngajarin anak tuh untuk makan sehat ya diajak aja, jangan diceramahin, jangan dimarahin. Diajarin. Iya kan sering ke Bunga kan, ayo nak makan sayur, ditolak nggak mau, besok ajak lagi ya nggak, besok itulah parenting sampai kapan, sampai aku mati gitu loh. Jadi kalau belum mau ajak aja terus seumur hidup, ayo makan sayur lagi ini, ayo makan sayur terus itu diajak. Kalau nggak mau, belum mau, besok ajak lagi. Jadi kita jangan mutungan kemudian ngambek berhenti tengah jalan loh. Kita tuh sedang membangun lingkungan, ajak aja terus gitu. Jadi makan sehat itu seumur hidup kita aja terus masih hijrah pola makan terus kan gitu. Iya, bagaimana kita bisa makan seimbang segala macam gitu. Dan dipikir jauh lebih hemat juga ya nggak? Itu coba kita nggak beli tepung-tepungan, nggak beli gula, kemudian kita juga nggak beli makanan proses gitu kan gitu. Kita sayur kita nanam kelor samping rumah, ada bayam, ada macam-macam kita bisa gunain gitu, atau ke pasar dekat sini bisa belanja yang hijau-hijau yang banyak kan untuk bikin sayur bening, sayur asem kan itu loh. Nanti ikan goreng, sambel itu kan itu udah makan sehat gitu tuh. Jadi gitu. Coba kalau bunga ke Jakarta lewat tol itu ya, rest area kan mie instan rata-rata kebanyakan kan, yang udah di cup itu kan rata-rata kayak gitu, gorengan segala macam. Jadi memang ya kita perlu naikin level lah, perlu knowledge itu untuk kita bisa lebih sehat, karena lebih sehat itu modal gitu. Kalau kita sehat itu modal. Sekarang tuh orang tanya gimana kabarnya sehat, itu bener-bener kerasa karena ada pandemi kayak gini kan gitu. Jadi orang akhirnya lebih menghargai, karena ada 2 hal yang orang sering lupakan, nikmat sempat dan nikmat sehat gitu. Gitu. Jadi bottom line-nya yang namanya hijab pola makan itu adalah sebuah pemahaman yang terus dilakukan praktek dan itu seumur hidup, amal terus dilakukan seumur hidup, dan itu sebenarnya murah asalkan kita mau effort, asalkan kita mau capek, dan kita nggak boleh malas, pokoknya melawan semua yang sudah didiktekan oleh lingkungan yang sekarang. Jadi gini Bunga, jadi kalau mau sehat jangan malas. Intinya itu, ya kamu harus olahraga, kamu harus jalan kaki minimal lah ya gitu. Kamu harus makan yang ngerti gitu, yang kamu makan, yang kamu masukkan ke dalam tubuh gitu, bukan hanya soal rasa doang gitu. Jadi jangan males kalau mau sehat. Itu karena ini hidup, bagian dari kehidupan gitu loh. Gitu. Jadi hijrah pola makan tuh harus action, harus diamalin gitu. Dan juga hijrah pola makan itu menjadi keterampilan hidup
gitu, menjadi keterampilan hidup itu. Aku ngomong tentang hijrah pola makan karena masyarakat ya, ini dari data ya. Tahun 70-an, 1970 orang yang kena diabetes itu masih sedikit banget. Tapi tahun 2000 ke sini itu data di Kementerian Kesehatan itu orang yang kena diabetes semakin banyak. Ya kenapa? Pola hidup. Mulai itu makanan junk food, fast food masuk tuh. Itu banyak gula segala macam. Nah sekarang tambah parah lagi. Nah kita nggak ngerti tuh nanti 20-30 tahun lagi gimana. Nah gitu. Jadi penyakit yang sekarang itu kalau kita lihat ya secara ilmu kedokteran ya, dulu tuh penyakit muncul karena bakteri, iya enggak? Akhirnya muncullah antibiotik gitu. Orang modern penyakit muncul karena apa? Karena gaya hidup, lifestyle. Muncul diabetes, kolesterol, jantung koroner, penyakit-penyakit aneh, penyakit-penyakit genetik segala macam karena pola makan. Penyakit-penyakit yang sebenarnya itu sudah terjadi, yang dia lakukan kepada dirinya sendiri bertahun-tahun tanpa dia sadari. Terus dia baru tahu sakitnya ketika jeng-jeng dia umur 30, ketika dia umur 40 tahun. Dan selama itu kan beda sama seperti virus. Karena blind gitu, buta, nggak ngerti bahan pangan. Kadang-kadang sebagai orang tua taunya dibelikan aja buat anak, yang penting seneng. Taunya dia sedang memupuk ngasih racun. Beliin jajan macam-macam biar taunya kita kepengen anak seneng ya. Tapi karena nggak punya knowledge, nggak punya pemahaman itu sehat atau enggak, kasih aja, sebenarnya kita meracuni dia. Umur 30 ke atas, 40 macam-macam penyakitnya, panen. Jadi yang namanya sakit itu tidak terjadi dalam satu malam, tapi akumulasi dari waktu yang lama. Itulah. Jadi teman-teman ayo hijrah pola makan gitu. Ada yang penyakit yang langsung kena satu doang, alergi. Alergi kan sifatnya langsung ini. Tapi alergi itu gini, alergi kan salah satu bagian daripada autoimun. Iya benar. Lah imun itu di-develop itu sejak bayi. Ada dua sih catatannya, sejak dalam kandungan sama pas ketika lahiran itu. Makanya orang yang autoimun itu nggak ada dari bayi dia kena autoimun. Autoimun bagian daripada gaya hidup. Kecuali dia bayi udah langsung kena autoimun, itu nanti genetik masuknya. Itu berarti ada satu kromosom dalam 23 kromosom yang masalah. Nggak tahu kromosom nomor berapa. Itu bisa dilihat pakai genome sequence untuk melihat itu. Tapi kalau nggak itu berarti gaya hidup. Kebanyakan itu kan gaya hidup. Diabetes, gagal ginjal, apalagi jantung koroner itu karena gaya hidup. Penyakit karena nafsu tuh, karena makanan. Makanya pentingnya kita hijrah pola makan gitu loh. Makan itu penting diperhatikan gitu loh. Jangan kalap, jangan nggak bawa pemahaman. Itu penting. Makanya kita bikin edukasi kepada orang-orang, ayo kita hijrah pola makan. Kan gitu. Dan sampai kapan mau edukasi kayak gini? Ya sampai orang itu sehat itu, sampai kita juga. Kenapa aku nyampe ini? Karena gini, tadi aku tuh dulu setiap tahun kena tipes, menyedihkan sekali. Tapi habis nikah udah enggak? Karena udah sering minum herbal, kan aku jadi herbalis gitu loh. Alhamdulillah aku gak kena berarti, nggak kena ngerawat. Jadi terakhir kena tipes itu 2012 atau 2013 tuh. Belum kenal. Ya belum, aku masih belajar herbal, makanya 10 tahun tuh bikin teh detox itu. Jadi ketika sudah sembelit ya, itu nanti demam, panas, terus diperiksain tipes. Karena apa? Karena ketika kita makan ya, kita makan 24 jam yang kita makan gak keluar, itu terjadi proses autointoksifikasi, keracunan diri sendiri. Jadi darah itu menyerap sari-sari makanan itu ada di perut kita kan. Lah kalau misalkan kita gak BAB, yang diserap apa? Kotoran kan. Kotoran naik ke atas, ya dari usus besar keserap oleh darah, terjadi keracunan diri sendiri, darah beredar ke seluruh tubuh, akhirnya muka kusam, jerawat, bau mulut, bau badan, termasuk penyakit-penyakit yang lain muncul. Kenapa? Karena darahnya tercemar, darahnya kotor. Ketika darahnya kotor, darah tercemar, ini akan menjadikan pembelahan sel abnormal. Ketika pembelahan sel abnormal, jadilah penyakit. Termasuk penyakit berat seperti kanker, kelenjar getah bening, segala macam. Dimulai dari mana? Perut sebetulnya. Jadi kalau mau sehat, ajari keluarga Anda, anak-anak Anda untuk menjaga perut. Itulah pentingnya puasa juga kan nih. Jadi hijrah pola makan itu salah satunya adalah puasa juga. Karena gitu. kita selalu ada opsi untuk tidak memakan itu. Karena banyak banget kan. Dan Bunda aku ada ketemu makanan ini, aku harus apa atau enggak apa. Dan aku selalu bilang kita selalu punya opsi buat tidak makan. Kan kita bisa loh. Misalkan ditawarin, enggak usah makasih. Atau enggak kita mau cari keluar gitu kan. Ternyata enggak ada. Nggak makan itu kan berarti kan puasa juga kan. Sebenarnya gini, saya pengalaman mau cerita ya, saya nggak kaku banget tuh. Ketika kita udah pemahaman punya knowledge tuh, kita silaturahmi main ke rumah orang ditawarin itu, aku kadang-kadang tetap makan, tapi aku niatkan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim, aku makanan ini untuk membahagiakan tuan rumah. Tapi ya Allah janganlah engkau turunkan penyakit pada diriku, karena tujuanku ingin membahagiakan si tuan rumah. Saya selalu berdoa itu, dan itu kan nggak setiap hari makan gitu juga, ya kita tetap makan aja gitu tuh. Contoh dikasih mie instan, ya aku makan. Aku gak mencela itu makanan, karena aku tahu bahwa perjuangan yang tuan rumah memang sudah menghidangkan itu untuk tamunya.
Karena ini perlu dipahami ya, jangan saklek banget, jangan ekstrim banget, jangan kaku banget gitu loh. Tapi aku berdoa, ya Allah, aku makan ini karena ingin membahagiakan tuan rumah ini. Tapi tapi setelah itu di rumah aku minum teh detox. Iya, karena alhamdulillah kan tadi yang setiap tahun aku tuh sering kena tipes, makanya akhirnya ketemu teh detox. Jadi ini cerita untuk hijrah pola makan dan untuk membantu teman-teman yang masih belum banyak makan sayur, makannya masih suka kulineran. Bener-bener teh detox. Yakin kalau nggak pernah coba aja, bener. Bisa sehat itu. Hubungi admin di nomor bawah. Enggak, kita enggak berapa, tapi kita bener-bener apa namanya? Tolong kasih nomor admin. Enggak gitu. Jadi gitu. Karena itu pengalaman storyku banget itu loh. Jadi enggak enak setiap tahun kena tipes. Kalau aku storynya tentang PCOS ya. Kalau tapi udah bisa alhamdulillah. Wah, lagi story tentang tipes itu ya. Sebenarnya aku juga dulu sering sakit tipes sih. Cuman aku menganggapnya kayak ya udahlah, kayak takdir aja gue sakit. Karena setiap tahun aku itu kena, akhirnya aku kan berpikir kenapa itu. Iya. Jadi gini, dulu waktu SMP aku tuh senang dengan biologi. Aku tuh ikut KIR dulu karena ilmu remaja. Di SMP tuh aku tuh ada laboratorium kan, teliti daun-daun pakai mikroskop segala macam, seneng banget biologi. Gitu. Aku tuh anak perpustakaan segala macam itu ya. Tadi ini. Nah, ketika SMA, aku kan enggak masuk SMA, tapi masuk SMK. Nah, di situ kenalan sama fisika dan kimia. Senang juga dengan fisika kimia, ngitung tentang atom, inti atom, kimia, tabel rumus kimia kan gitu loh. Masih ingat anak IPA gitu ya. Ibu saya guru kimia. gitu. Nah gitu. Jadi pemahaman, tapi pas kuliah sosial gitu loh. Jadi lengkap, knowledge-nya lengkap gitu loh. Kan gitu. Jadi memang ketika kita bicara herbal, kita bicara skincare apapun itu biologi sebetulnya, bagian dari cabang biologi gitu. Sebenarnya itu juga sih ya, mungkin harus dibahas sedikit di sini ketika banyak yang ngomong. Mas Bayu itu kan memang bukan berlatar belakang kedokteran gitu kan. Iya. Berlatar belakang anak hukum gitu kan, anak sosial, anak politik gitu kan. Kenapa tiba-tiba bahas herbal? Dapat ilmu dari mana? Apakah punya gelar akademisi bla 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 bla. Pendidikan informal banyak banget. Pernah pelatihan herbal itu banyak banget, perusahaan tulang belakang, TCM, Traditional Chinese Medicine, herbalogi macam-macam itu kan pendidikan informal. Teman-teman mainlah ke sini, buku banyak banget tentang itu. Baca lebih dari 5.000 buku lebih tentang biologi, genetik, herbal, terapi herbal, kemudian tentang penyakit itu banyak banget, patologi, itu bedah, anatomi segala macam itu, karena itu bagian daripada biologi sebetulnya kan. Nah, sekarang ada PR buat dunia kedokteran, karena saya melihatnya gini, sekarang itu seperti semuanya itu generalis, semua sakit apapun kasih antibiotik, ya enggak? Kasih antibiotik. Padahal setiap orang gennya itu beda-beda. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi itu gennya beda-beda. Ada yang bisa resisten dengan antibiotik loh. Ya enggak? Makanya butuh yang namanya kedokteran presisi. Ini PR di masa yang datang. Iya. Bagaimana membuat kedokteran presisi dengan diuji genetik dari setiap orang. Ini biologi modern. Kalau fisika modern itu bicara tentang atom, zat, dan energi. Nanotek. Kemudian kalau biologi modern itu bicara tentang genetik. Jadi aku juga senang banget dengan ilmu genetik segala macam itu. Dan, karena sekarang kalau misalnya di rumah sakit yang di anamnesa cuma ditanya, ibu ada alergi nggak? Kita jawabannya enggak, bukan karena enggak, tapi karena nggak tahu, nggak pernah dites, mau tes di mana, tes juga mahal. Saya katakan gini, pendidikan kita sudah ketinggalan jauh banget lah. Sekarang itu yang menjadi guru tuh teman kita. Tuh. Contohnya apa? YouTube itu udah kayak universitas untuk belajar apapun melalui sosial media. Sementara kita harus belajar sekarang di ruang-ruang kelas segala macam, itu terbatas banget. Nah, ini bicara pendidikan ngomong yang lain lah. Tapi kita lagi ngomongin hijrah pola makan ya. Tapi intinya gini, kalau kita makannya benar gitu, kemudian kita juga nggak berlebihan, termasuk rajin puasa itu hijrah pola makan ya. Teman-teman rajin puasa sunnah Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid ya, setiap bulan itu 3 hari, atau puasa Daud itu luar biasa. Jadi dulu tuh gini, waktu zaman kuliah itu gini, aku tuh karena ya dulu maaf ya, ibaratnya kita tuh kurang lah duitnya gitu segala macam, puasa aja tiap hari gitu loh. Kita puasa Daud gitu ya. Puasa itu loh, justru malah sehat itu loh. Jadi puasa Daud itu sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, itu jauh lebih sehat. Jadi gitu. Jadi puasa itu bagian daripada hijrah pola makan. Kalau yang lagi sakit atau gimana, puasa aja sekalian. Kemarin aku kena Covid, puasa aja sekalian. Itu, atau fasting hanya minum air putih sama teh detox, keluar semua kotoran itu. Jadi daripada nggak nemu makanan sehat, masih lebih baik puasa. Iya. Oke. Jadi kalau pas makan kan ada di masjid kadang-kadang ada iftar atau apa kan, kalau terpaksa makanannya nggak nemu yang sehat, ada goreng semuanya makanannya. Tapi kan kalau kita puasa kan, nah lebih enak kan badan itu. Makanya kalau puasa kan badan lebih enteng kan. Itu. Jadi energi kita itu kebanyakan itu untuk mencerna makan makanannya nggak sehat itu. Padahal kita hidup banyak banget yang harus kita lakuin gitu, hal-hal kebaikan itu. Jadi mulailah pemasukan yang baik biar keluarnya baik.
Gitu. Makanya baik-baik itu filosofi gitu sebagai pengingat gitu. Biar kita biasa terus untuk berbuat baik gitu. Oke. Ini kayaknya udah seru banget dan udah lama banget. Tapi kita udah nemu intinya ya, udah dijelasin. Tapi ada lagi nggak mau ditanyain tentang hijrah pola makan? Kira-kira apa sih yang belum dipahami? Tinggal action aja. Kayaknya masih banyak, cuma kayak kita harus bikin 2 video deh. Karena emang orang tuh tak gini. Karena aku ngeliat Bayu Baik ini muncul hadir gitu ya tiba-tiba di tengah-tengah netizen di mana mereka itu lagi pada comfort zone, lagi pada enak-enaknya makan boba, dalgona segala macam, tiba-tiba muncul, yuk kita hijrah pola makan tuh. Mereka tuh benar-benar kayak apa sih itu kayak gitu. Makanya aku sering ngomong bicara masa depannya masa depan. Nah gitu. Gimana? Masa depannya masa depan. Itu gimana tuh? Ya jadi kita melihat data kan. Dari data hari ini kan masyarakat modern segala macam itu kita bicara masa depannya mau gimana. Nah kita bicara masa depannya masa depan. Itu paham ya? Karena kapan-kapan kita bicara itu. Oke, kita ngomong lagi ya. Kita ini masih banyak banget yang harus kita bahas ini deh. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Alhamdulillah kita udah jelasin panjang kali lebar kali tinggi banget. Mungkin nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau dibahas lebih lanjut, komen boleh, atau nggak mau request apa bahas apa, nanti kita akan bahas lagi di video-video Asbel Multiverse selanjutnya. Nah sebelum aku tutup nih, mau ada closing nggak? Gini, jadi hijrah pola makan itu sesuatu yang mudah. Dia bukan diet. Ya, kita lebih makan makanan yang asli, makanan yang alami, bukan makanan proses. Dan juga kita harus sering detoksifikasi, bersihin yang apa yang kita makan, dan juga dikaitkan dengan minum air putih dan juga fasting atau puasa. Itu hijrah pola makan. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, gimana caranya? Udah puasa aja. Oke. Itu puasa aja. Nggak punya apa dan minum air putih, udah cukup. Itu. Tapi nggak mungkin lah nggak punya apa-apa kan gitu. Kalau tinggal di desa kan gampang, ada daun-daunan segala macam bisa. Jadi itu mudah. Yang sulit itu apa? Menaklukkan mindset kita sendiri, pikiran kita. Dan melakukan hawa nafsu. Iya. Oke. Jadi makan jangan bawa nafsu, tapi bawa pemahaman. Oke. Udah? Oke gitu. Oke, thank you. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay tune dari awal video sampai akhir. Semoga di video ini kita bisa belajar banyak hal dan akhirnya bisa merubah mindset kita, bisa tambah insight yang baru. Dan tetap stay tune di YouTube Asli Botanicals. Jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau misalkan memang video ini bermanfaat, silakan teman-teman share sebanyak-banyaknya. Dan kita akan ketemu lagi di Asbel Multiverse. We talk about everything. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbo Multiverse. We talk about everything.